Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus hari ini kita mau ngomongin tentang seputar Ramadan, vibes Ramadan tahun 2025 ini nih Karan. Jadi kayak apa sih gitu yang mau Karan dicapai di Ramadan kali ini? Kan pasti kita masing-masing punya ini dong, punya goals. target, punya goals gitu supaya kayak Ramadan tahun ini mau kayak gimana gitu. Kalau dari Karani ada nggak sih kayak yang mau dicapai gitu? Misalnya hatam 30 juz, hafal kalau enggak. Pengen target tahun ini sih kalau ada 2. Kalau emang bener-bener secara agama, goals aku tahun ini cuma pengen terawih sampai habis. Soalnya tahun kemarin ya udah cuma minggu ke-1, ntar udah misalkan udah dapet gitu kan, cewek biasanya. Setelahnya udah males. Terus sama pengen bikin makin langsing, dah itu aja. Kayaknya itu goals setiap cewek kalau puasa ya. Iya sih. Cuma jadi pas lebaran nggak tahu. Pas lebaran nggak tahu. Karena vibes puasa itu sebenarnya emang sih kayak kita nggak makan dari pagi. Betul. Cuma pas buka itu kayak kalap banget, apalagi ngelihat tukang-tukang takjil yang jualan di pinggir jalan yang kayak dia tuh manggilin kita banget gitu loh. Apalagi es-esannya tuh. Aduh parah sih. Dan tukang gorengan yang jualan gorengan pakai sambal enak. Oh iya, please jangan jualan gak sih? Udah gitu kadang ngasih sambelnya tuh yang suka banyak tapi yang sengaja bikin kita tuh pengen balik lagi gitu loh. Makasih, soalnya biasanya tukang gorengan ngasih sambelnya dikit, sambal kacangnya. Kalau aku biasanya minta 2. Oke, berarti Karan goalsnya adalah mau traweh yang insya Allah full, dari hari pertama sampai hari terakhir. Terus sama lebaran makin glowing makin langsing. Kalau makin glowing berarti harusnya skincare-nya nggak di skip. Betul, tapi kan jaga pola makan juga dong. Jaga pola buka makan. Puasa tiap sebulan itu gorengan terus. Bodoh amat tuh skincare lu kayak lewat aja. Capek gue terlalu deh. Ya setuju. Kalau Kayu mah? Kalau aku sih yang mau dicapai sebenarnya karena bulan puasa ini, bulan Ramadan tahun ini lebih spesial dari tahun-tahun sebelumnya. Aku tahu kenapa. Aku lagi hamil, bosan. Jadi kayak mudah-mudahan aku lahirannya nggak pas lebaran ya. Kenapa? Sangat menyusahkan. Iya juga sih. Kasian aja gitu pokoknya. Tapi goals aku di tahun ini, aku mau coba puasa dulu. Kayak ya udah coba, mudah-mudahan nanti bisa puasa. Kayak hari ini puasa kan dicoba dulu gitu. Tapi kalau misalnya emang nanti nggak bisa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya sih. Cuma goals aku ibadahnya kayak sholat. Semoga lancar-lancar. Iya lancar-lancar kayak gitu. Karena taraweh pun kayaknya aku nggak bisa ikutin imam tuh. Apalagi imam yang ngebut. Amin. Tiba-tiba ruku kayak gitu. Capek banget. Itu tiba-tiba 30 menit selesai taraweh. Kayak di rumah kok gitu lagi. Amin. gue susah bangunnya. Tuh, tarawih secepat itu aja aku masih malas gitu loh. Gimana coba yang lama-lama gitu. Emang tarawih di rumah kamu berapa menit biasanya? Berapa ya? Cepet sih pokoknya, apalagi cuma berapa rakaat. Biasanya berapa sih yang paling ini? 11, 23. Ya 11 biasanya. 11 kali sholat. Tapi itu kalau udah 2 minggu kesana. Minggu-minggu pertama ya masih. Iya. Masih setuju sih. Terus kalau misalnya dari Karan sendiri kayak aku lakukan cara konsisten buat ibadah kayak dari aku ya. Cara konsisten buat ibadah biasanya aku kayak ingat kalau ibadah di bulan puasa itu pahalanya bakal lebih besar banget. Makanya kayaknya aku bisa konsisten gitu ibadah di bulan berarti puasa. Sebuah tips ini ya, karena kan tadi problemku tuh nggak konsisten tuh. Karena kayak misalnya sholat zuhur nih, terus udah puasa, tiba-tiba nggak sholat zuhur kayak sayang aja gitu. Mending gue buka aja deh, sekalian buka. Itulah pikiran orang blow on. Jadi mending sholat kayak ya udah puasa, karena kan kadang katanya tuh pahala ibadah di bulan puasa kan lebih gede, dilipat gandakan gitu. Tahun depan nggak tahu ketemu lagi. Betul, aduh sedih banget. Kalau Karan gimana nih? Kasih tips and trick ke aku, ke kita semua supaya tetap rajin ibadah di bulan Ramadan ini. Karena aku masih bolong-bolong, kayak Kaima aja deh yang kasih yang tadi ya. Mudah-mudahan aku juga nggak bolong-bolong ya teman-teman ya. Tapi aku
kamu nggak pernah mokel ya? Nggak pernah Iya, itu nggak kayak gitu? pernah. Nggak pernah. Mokel lagi sekolah nih, tiba-tiba ke kantin tuh gue nggak pernah tuh. Nggak pernah. Mohon maaf ya Nggak ke sebesar-besarnya. kantin tapi ke rumah temen. Bener lagi. Tapi Karen sebagai pekerja, tentu kan kita tetap harus ngejaga produktivitas kita kan selama di kantor gitu. Kalau Karen gimana sih? Karena aku tuh kalau puasa kadang suka kayak lemes, nggak bisa mikir karena lapar gitu. Nah itu, yang penting jangan lupa sahur nggak sih? Ah iya bener sih. Karena Apalagi yang punya GERD itu. iya betul. Penting banget itu. Kadang sekarang tuh kayak sering banget nggak sahur atau nggak sahurnya malam kayak gitu. Itu bikin nggak produktif berarti ya. Bener-bener. Jadi lemas. Ntar Setuju tiba-tiba. sih. Apalagi kayak minum vitamin mungkin. Ah ya, minum vitamin. Minum vitamin yang emang biasa kalian minum. Kalau aku tuh vitamin biasanya aku minum setiap entah kenapa ini kayak keluarga gue doang deh. Mamaku tuh selalu nyuruh aku minum Promah setiap sahur sama tonikum. Iya lagi. Kalau Proma iya, Proma iya. Always. Setiap sahur tuh kayak udah minum Promah belum? Udah minum tonikum belum? Gitu. Oh, kalau Promanya ya relate. Tapi aku doang. Tapi kamu juga? Aku doang tapi di Aku keluarga. sekeluarga semua sampai adekku, bapakku, bapakku waktu masih ada. Mamaku, kakakku semuanya sudah minum Promah. Oh. Aku kan nggak pintar minum obat, jadi aku belah Promah itu selalu setengah doang. Karena nggak- Dikunyah minum Proma tuh, Nah, dikunyah. saya tidak pernah minum obat dikunyah. Mohon maaf ini. Aneh banget, Aneh, anjir, emang. minum obat dikunyah. Enggak, anjir emang obat mah begitu, dikunyah. Gak mau. Berarti tadi apa namanya tentang produktivitas mungkin kayak kita bisa ngejaga diri kita lebih Ya lebih prepare lah. iya lebih prepare. Sahurnya makannya juga yang bener, jangan ya kalau bisa kan kadang repot emang ya. Iya. Rebus mie aja udah kelar gitu. Kalau bisa Makanya jangan deh gitu. kalau bisa harus nasi gitu. Tuh. Nasi sama ya telur ya sama apa kayak gitulah. Pokoknya kita yang harus lebih punya safety buat diri kita sendiri Betul. gitu. Apalagi kayak kita harus tetap kerja, harus tetap produktif, Apalagi harus kalau tetap, yang kerjanya di lapangan ya kayak aduh parah banget sih makanya. kalian semua hebat yang kerja di lapangan. Dan ya itu Puasa. berarti harus bener-bener punya kayak safety-nya sendiri gitu. Kalau di outdoor berarti harus kayak gimana, yang di lapangan, di indoor juga kan kadang kita harus mikir, kita nggak boleh sampai nggak produktif gitu di kerjaan gitu sih. Godaan apa yang paling berat menurut Karen pada saat bulan puasa? Tidur terus seharian tuh Iya sih. paling berat. Harusnya kan jangan kayak gitu kan. Iya bener-bener. Tapi itu adalah ibadah. Tapi kan nggak seharian juga dari pagi sampai buka. Oke, Gak usah good. puasa kalau kayak gitu. Iya. Godaan terberat berarti pada saat ngantuk gitu ya, karena Iya emang ngantuk kalau aku ya. nggak bisa ditahan. Bener. Kalau aku godaan terberat adalah harus berangkat kerja. Harus berangkat kerja, kenapa nih kendalanya kenapa? Apa ya? Kayak Ngantuk kah, macetnya kah, atau apa gitu? capek sih ngeliat makanan-makanan di Ya jalan pada saat pulang gitu, kayak jam-jam pulang kan, jam pulang Berarti beratnya di jam pulangnya sebenarnya. jam pulang jam 4 itu kan pada saat orang tuh lagi pada milih-milih takjil gitu kan. Itu tuh gue lagi lapar-laparnya. Sumpah lapar banget. Jadi kayak godaan paling berat tuh kayak ngeliat orang-orang yang jual takjil, terus yang pakai ini loh, yang jualan gorengannya tuh ada sambal kacangnya di dalam iya. mangkok, yang rasanya tuh pengen dicoel gitu semakan. Enak banget sumpah. Aku sih nggak terlalu tergoda sama SS ya, paling Iya. sama gorengan tuh aku bener-bener Nggak bisa berarti gorengan. Gorengan jangan deketin aku. Berarti kamu kalau buka harus ada gorengan? Harus ada gorengan. sih. Dan aku keluargaku lagi adalah tipe keluarga yang kalau buka puasa harus nasi. Oh gitu? Parah. Keluargaku juga sama, tapi kalau aku skip. Aku harus nasi. Oh nggak bisa. Makan berat. Jadi ada gorengan, misalnya makan 1-2 gorengan. Nah itu Kak, aku soalnya udah kenyang di pas pembukanya gitu. Iya sih, kita tetap aja sih, misalnya makan 1-2 gorengan, terus habis itu kita selalu makan berat, karena mamaku tuh masaknya enak kalau buka Tapi puasa. iya sih, ya benar-benar. Entah kenapa ibu-ibu di rumah ini kalau bulan puasa masaknya Masaknya enak enak banget. banget, ikan tongkol, balado lah, kacang panjang, enak-enak banget, parah. Terus yang ngebedain Ramadan tahun lalu sama Ramadan Tia. Ramadan tahun lalu sama Ramadan sekarang tuh apa sih Karan? Yang ngebedain Ramadan tahun lalu sama tahun sekarang menurut Karan ini apa nih? Tahun lalu ya. Apa ya?
Kalau aku ngerasa ya nggak tahu kenapa kalau di tempatku kurang apa ya, kurang meriah. Aku nggak tahu kenapa. Tapi emang semakin kesini beberapa tempat juga gitu sih. Ya kali, aku mikir kayak apa mungkin karena aku semakin gede jadi semakin kayak puasa. Oh ya udah Ya gitu, udah, lebih lebih prepare diri dibandingkan nyambut yang betul, apalagi kayak gitu loh. Kayak dulu kan habis puasa nggak tidur lagi, Nah, itu. main kayak gitu. Nah, anak-anak sekarang entah kenapa nggak ada gitu. Iya. Ngerasa nggak sih? Yang remaja-remaja juga nggak tahu. Bangunin sahur ya udah bangunin sahur biasa aja gitu Iya, loh. nggak semeriah yang dulu gitu Kak kalau di tempatku ya. Kalau dulu tuh meriah banget, main petasan lah. Petasan. Apa karena dimarahin kali ya sama orang-orang tua? Iya kali ya, kan nggak boleh tuh ditangkep-tangkepin polisi. Iya, ditangkep polisi. jadi kayak gitu, mereka takut gitu loh. Mungkin. Aduh, padahal sayang banget kalian tuh yang anak-anak yang nonton video ini, cobainlah main petasan. Kembang api lah, maksudnya Ya, kembang api boleh. Padahal seru banget. Bener-bener kembang seru api aja. banget. Soalnya petasan, jujur. Sebenarnya aku lebih ke kasihan masa kecilnya jadi kurang asik Iya aja sih, gitu bener-bener. sih. Gitu. Karena kalau dulu tuh kita bisa ada yang diceritain, dulu kita main petasan, habis sahur kita tuh nggak tidur lagi, kemana pergi jalan-jalan cari ini cari itu gitu. Iya, apa kayak kalau orang-orang zaman sekarang mikir kayak mending gue rebahan aja di rumah online Iya, lihat terus apa main kek. lihat TikTok Iya, kayak kalau gitu kan. anak zaman dulu kan HP kan jarang megang. Bener, kan? jadi kita main gitu pengennya. Setuju sih aku kalau itu. Sama juga berarti ya. Kayak seru juga, vibes Ramadannya tetap dapet dan ibadahnya juga konsisten gitu. Iya, kejar pahala sebanyak-banyaknya ya. Semoga tetap produktif juga sih, karena kan kita juga tetap mesti harus berkegiatan, entah kerja, sekolah, ngapain. Pokoknya jangan turutin nafsu lah. Benar-benar. sebulan itu. Dan yang paling sibuk pada saat Ramadan adalah ibu-ibu. Calon ibu. Nah, itu dia. Kayaknya aku bukan yang akan sibuk deh, kayak Iya. bodoh deh. Gitu. GoFood, Gojek. Iyalah, iya udah ada, malas. Tapi kesel juga nggak sih kalau ada ibu-ibu tiba-tiba nyelak antrian, anak saya udah lapar di rumah. Tapi mohon ini gak sih, mohon dimaklumi gitu. Seorang ibu gitu loh. Tapi ya terserah, kalau mau dimarahin sok aja. Kayak maksudnya ya pokoknya ibu-ibu di luar sana hebat-hebat banget lah. Apalagi kayak aku semenjak udah nikah pindah, maksudnya pisah serumah sama orang tua tuh kayak wah ternyata gini ya. Emang gitu. berat ya. Emang berat gitu. Biasanya aku apa-apa disiapin, sekarang harus nyiapin sendiri. Betul. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga puasa kalian lancar sampai Lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu dan nyalain tombol lonceng kita biar dapat terus notifikasi kalau misalnya kita lagi upload video. See you in the next video. Bye-bye.